Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya di sini ingin menjelaskan materi tentang membuat mesin deep learning tentang pengenalan digit tulisan tangan dengan metode neural network. Saya di sini mendapatkan tugas mata kuliah kecerdasan komputasional dengan dosen Pak Agus Isa Martinus. Saya di sini mewakili kelompok saya. Kelompok saya terdiri dari empat orang. Yang pertama ada Farhan Galih Pradana, yang kedua ada Dandahudan Nugraha, yang ketiga ada Rian Taufik, dan yang terakhir saya sendiri, Fi Aunillahi Tasya. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada daftar isi. Daftar isi di sini yang pertama ada bab 1. Bab 1 itu berisi pendahuluan. Terus yang kedua ada bab 2 yang berisi tinjauan pustaka. Bab 3 pembahasan kode program. Yang keempat hasil pengujian, dan yang kelima kesimpulan. Oke, langsung saja kita ke bab 1. Bab 1 tadi pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Latar belakangnya adalah yaitu kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dengan pengenalan pola dan kecerdasan buatan, khususnya dalam deep learning. Deep learning sebagai cabang dari machine learning memiliki kemampuan untuk mengolah data besar dan melakukan pembelajaran mendalam yang diaplikasikan dalam pengenalan wajah, suara, dan tulisan tangan. Pengenalan digit tulisan tangan merupakan salah satu aplikasi penting deep learning. Teknologi ini bermanfaat dalam pendidikan sebagai alat bantu belajar dan dalam keuangan untuk memproses cek dan dokumen otomatis, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan efisiensi. Namun, tantangan dalam pengenalan digit tulisan tangan meliputi variasi gaya tulisan, ukuran, orientasi, dan kualitas tangan. Next, rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan mengimplementasikan arsitektur deep learning yang efektif untuk pengenalan digit tulisan tangan. Yang kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan mesin deep learning untuk pengenalan digit tulisan tangan dan bagaimana cara mengatasinya. Dan yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana implementasi hasil penelitian ini dalam aplikasi nyata yang dapat memberikan manfaat bagi penggunanya. Terus tujuannya yaitu untuk merancang dan mengimplementasikan model deep learning yang efektif untuk pengenalan digit tulisan tangan. Yang kedua, ada mengoptimalkan proses pelatihan model deep learning untuk mencapai akurasi tinggi dalam pengenalan digit tulisan tangan. Yang ketiga, mengimplementasikan hasil penelitian ini dalam aplikasi nyata yang dapat memberikan manfaat bagi pengguna di berbagai bidang. Yang keempat, ada mengevaluasi kinerja model deep learning yang telah dilatih berdasarkan akurasi, kecepatan, dan efisiensi. Dan yang terakhir atau yang kelima, ada mengidentifikasi dan mengatasi tantangan utama dalam pengembangan mesin deep learning untuk pengenalan digit tulisan tangan. Selanjutnya, next, manfaat. Manfaat di sini terbagi menjadi 2. Ada manfaat bagi pendidikan dan bagi penulis. Manfaat bagi pendidikan dibagi menjadi 2. Dalam alat bantu pelajar. Alat bantu belajar interaktif dalam mempelajari dan meningkatkan kemampuan menulis dan mengenal angka. Pelatihan dan pengajaran kemampuan menulis dan mengenal angka. Pelatihan dan pengajaran, bahan ajar dalam mata kuliah kecerdasan buatan, dan pengenalan pola proyek praktikum bagi mahasiswa. Manfaat bagi penulis.
penulis mendapat Bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Di sini ada deep learning dan pengenalan pola. Deep learning adalah subset dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis atau deep neural network untuk mempelajari representasi data yang kompleks. Ini populer dalam pengenalan pola dan klarifikasi seperti pengenalan wajah dan tulisan tangan. Pengenalan digit tulisan tangan. Pengenalan digit tulisan tangan adalah masalah klasik dalam pengenalan citra dan pengenalan pola. Dataset MNIST atau biasa MENIST sering digunakan, berisi 60.000 gambar pelatihan dan 10.000 gambar pengujian digit tulisan tangan. Pengenalan tulisan tangan dapat dilakukan secara offline atau optical character recognition atau OCR dan online. Next, ada arsitektur jaringan saraf tiruan. Arsitektur jaringan saraf tiruan di sini ada 4, yaitu yang pertama convolutional neural network atau CNN digunakan untuk pengenalan citra. CNN memiliki lapisan konvolusi mendeteksi fitur lokal dari citra. Yang ketiga ada lapisan pooling, mengurangi ukuran peta fitur. Yang keempat atau yang terakhir ada lapisan fully connected, melakukan klasifikasi. Pelatihan jaringan saraf tiruan melibatkan optimasi fungsi kehilangan Pelatihan jaringan saraf tiruan melibatkan optimasi fungsi kehilangan menggunakan algoritma backpropagation optimizer umum termasuk stochastic gradient descent atau SGD dan ADAM. Next, evaluasi model. Evaluasi model dilakukan menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, rekal, dan F1 score. Confusion matrix digunakan untuk menganalisa performa klasifikasi digit. Ada selanjutnya tantangan dan arah masa depan. Tantangan utama kebutuhan data besar, komputasi intensif, dan improbabilitas model. Masa depan penelitian diharapkan mengatasi tantangan ini dengan teknik seperti transfer learning dan pengurangan dimensi. Bab 3. Di sini pembahasan kode program, pengenalan digit tulisan tangan. Programnya bisa di SS ya kalau mau di SS. Terus selanjutnya ini di inisialisasi dan pelatihan jaringan saraf. Selanjutnya ada evaluasi dan pengujian model. Di situ ada penyimpanan tetas. Selanjutnya lagi ada mengimpor modul yang diperlukan. Selanjutnya ada membuat jendela utama. Yang ketiga ada fungsi My Project. Selanjutnya ada variabel global last dan lasti.
Selanjutnya, fungsi clear widget. Fungsi untuk menghapus dan atau membersihkan. Fungsi event activation untuk mengaktifkan gambar. Selanjutnya, fungsi draw lines menggambar garis di kanvas mengikuti gerakan mouse. Habis itu membuat label dan tombol di GUI. Selanjutnya, membuat kanvas untuk menggambar digit. Habis itu selanjutnya menjalankan aplikasi, mengatur ukuran jendela aplikasi, menggunakan loop utama Tinker untuk menjaga aplikasi tetap berjalan. Definisi fungsi. Fungsi neural network menerima beberapa parameter. 1. NN paramas vektor 1 dimensi mengandung semua bobot jaringan saraf, input layer size, ukuran lapisan input atau jumlah fitur input, hidden layer size, ukuran lapisan tersembunyi atau jumlah unit tersembunyi, 6 label, jumlah label atau kelas yang berbeda, X matrik fitur data pelatihan, Y vektor label data pelatihan, LAM parameter regulasi untuk menghindari overfitting. Memisahkan bobot, ada theta 1 dan theta 2. Next, forward propagation. Bias unit ditambahkan ke lapisan input A1 dan lapisan tersembunyi A2. Aktivasi dihitung untuk lapisan menggunakan fungsi sigmoid. Mengubah label Y menjadi vektor boolean. Kodenya Y diubah menjadi vektor boolean atau Y fact, di mana setiap label diwakili oleh vektor 1 hot encoding. Menghitung fungsi biaya. Fungsi biaya dihitung menggunakan cross entropy loss ditambah dengan term regulasi untuk mencegah overfitting. Selanjutnya ada backpropagation. Bisa dilihat delta error dihitung untuk lapisan output dan lapisan tersembunyi. Selanjutnya ada menghitung gradien. Gradien untuk theta 1 dan theta 2 dihitung dengan menambahkan term regulasi. Mengembalikan fungsi dan biaya gradien. Fungsi mengembalikan nilai fungsi biaya J dan gradien guard. Pembahasan fungsi neural network ini merupakan implementasi dari algoritma forward propagation, backpropagation untuk melatih jaringan saraf. Berikut langkah-langkah utama yang dilakukan fungsi ini. Yang pertama yaitu ada memisahkan bobot theta 1 dan theta 2 diambil dari vektor NN garis bawah paramas dan diubah menjadi bentuk matrik yang sesuai. Yang kedua yaitu ada forward propagation atau aktivasi dihitung untuk setiap lapisan dengan jaringan saraf dimulai dari lapisan input hingga lapisan output dengan menambah bias unit di setiap lapisan. Yang ketiga ada mengubah label Y. Label Y diubah menjadi vektor boolean 1 hot encoding untuk perhitungan fungsi biaya. Yang kelima ada backpropagation atau delta error dihitung untuk setiap lapisan yang digunakan untuk menghitung gradien dari bobot. Yang keenam ada menghitung gradien. Gradien dihitung untuk theta 1 dan theta 2 dengan menambahkan term regulasi dan gradien digabungkan menjadi satu vektor. Yang ketujuh ada mengembalikan fungsi biaya dan gradien. Fungsi mengembalikan nilai fungsi biaya dan gradien yang akan digunakan untuk memperbarui bobot dalam proses pelatihan. Next, fungsi predict. Definisi fungsi.
Fungsi predik menerima 3 parameter, yaitu theta 1, theta 2, dan X. Theta 1 yaitu bobot yang menghubungkan lapisan input dengan lapisan tersembunyi. Theta 2 bobot yang menghubungkan lapisan tersembunyi dengan lapisan output. X matriks fitur dari data yang akan diprediksi. Menambahkan bias unit ke lapisan input. Bisa dilihat M jumlah contoh dalam data. One matrix kolom berasal berisi nilai 1 digunakan sebagai unit bias. X menambahkan kolom bias ke data input X. Selanjutnya ada prediksi kelas. Prediksi kelas bisa dilihat untuk P sama dengan buka kurung NP titik ARG max buka kurung A3, eksis sama dengan 1, tutup kurung lagi, lalu titik 2 menentukan kelas, yaitu menentukan kelas prediksi dengan mencari indeks nilai maksimum dari aktivasi lapisan output A3 untuk setiap contoh. Return P mengembalikan vektor prediksi kelas. Pembahasan. Fungsi predik ini digunakan untuk melakukan prediksi kelas dari input yang diberikan ke jaringan saraf. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan fungsi ini. Pertama, menambahkan bias unit. Bias unit ditambahkan ke lapisan input untuk membuat model dan dalam belajar bias. Yang kedua ada forward propagation. Proses forward propagation dilakukan 2 kali. Pertama, dua lapisan input ke lapisan tersembunyi. Kedua, dari lapisan tersembunyi ke lapisan output. Yang ketiga ada aktivasi. Fungsi aktivasi sigmoid digunakan di kedua lapisan untuk mendapatkan nilai aktivasi. Yang keempat ada prediksi kelas. Kelas diprediksi dengan mencari nilai maksimum dari aktivasi lapisan output yang menunjukkan kelas dengan probabilitas tertinggi. Next. Ada fungsi initialis. Definisi fungsi. Fungsi initialis menerima 2 parameter, yaitu A dan B. A jumlah unit dalam lapisan saat ini atau lapisan tujuan, B jumlah unit dalam lapisan sebelumnya atau lapisan asal. Inisialisasi variabel epsilon. Epsilon 0,15. Epsilon batas nilai untuk menganalisasi bobot secara acak antara epsilon, min epsilon, dan plus epsilon menghasilkan nilai acak. Bisa dilihat. Habis itu mengembalikan matrik bobot. Return C mengembalikan matrik C yang berisi nilai bobot atau theta yang diinisialisasi secara acak. Pembahasannya yaitu fungsi initialis ini digunakan untuk menginisialisasi bobot dalam jaringan saraf dengan nilai acak dalam rentang tertentu. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan fungsi ini. Yang pertama, inisialisasi epsilon. Epsilon digunakan sebagai batas untuk nilai acak yang dihasilkan. Nilainya 0,15 dipilih agar tidak 0,15 dipilih agar tidak bobot tetap kecil dan mencegah gradient exploding atau vanishing. Yang kedua ada menghasilkan matrik acak. Fungsi NP random ran AB plus 1 digunakan untuk membuat matrik dengan nilai acak antara 0 dan 1. Penambahan 1 pada B adalah untuk mengakomodasi bias unit dalam jaringan saraf. Yang ketiga ada mengubah rentang nilai. Nilai acak ini kemudian diubah menjadi rentang minus epsilon plus epsilon dengan mengalihkan dengan 2 kali epsilon dan kemudian mengurangi epsilon.
Ini memastikan bahwa bobot awal tersebar secara merata dalam rentang kecil di sekitar 0. Yang keempat atau terakhir, mengembalikan matrik bobot. Matrik C dihasilkan berisi nilai bobot yang diinisialisasi secara acak, siap untuk digunakan dalam proses pelatihan jaringan saraf. Bab keempat, hasil pengujian satunya seperti ini. Terus ini setelah kita kerjakan ya, tadi yang sebelum dikerjakan atau sebelum adanya tulisan, ini setelah adanya tulisan yaitu digit 2. Selanjutnya ada juga kita itunya kita hapus, lalu kita tambahkan kita ganti menjadi digit 4. Selanjutnya kita ke bab 5. Bab 5, kesimpulan. Pembuatan mesin deep learning untuk pengenalan digit tulisan tangan menunjukkan potensi besar teknologi ini dalam pengolahan citra dan pengenalan pola. Dataset MENIS menjadi standar penting dalam pelatihan dan evaluasi model Convolutional Neural Network atau CNN. CNN efektif dalam mengekstraksi fitur gambar dan melakukan klasifikasi digit, didukung oleh algoritma optimasi seperti SGD dan ADAM untuk pelatihan yang efisien. Evaluasi model dengan matrik seperti akurasi dan confusion matrik memberikan penilaian komprehensif. Meskipun telah mencapai hasil mengesankan tentang tantangan seperti kebutuhan data besar dan komputasi intensif masih perlu diatasi. Pelatihan masa depan diharapkan mengembangkan teknik baru untuk meningkatkan performa dan efisien deep learning dalam aplikasi yang lebih luas. Thanks, terima kasih. Sampai sini kami dari kelompok dari kelas TI 21B izin pamit dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.